Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak SMPT Widya Cendekia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kakak-kakak semua, kita semua dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Baik, untuk hari ini pelajaran prakarya kelas 7 semester 2 yaitu tentang bab budidaya tanaman obat. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak mau kasih games dulu nih, yaitu pengamatan. Bagaimana kakak semua mengamati apa yang telah Pak Kodli berikan beberapa gambar. Setelah diamati, silahkan ungkapkan secara tulisan maupun secara lisan dan kira-kira itu apa ya? Nah, kalau misalkan kecepatan atau butuh waktu yang banyak, silahkan kakak boleh di pause atau ditunda. Nah, di sini ada 3 gambar, yaitu gambar A, gambar B, dan gambar C. Silahkan diamati, kira-kira itu gambar apa ya? A, B, C. Apa ya? Oke, silahkan diamati dan berpikir. Nah, dari 3 gambar tersebut, silahkan jawab pertanyaan di bawah. Pertama, pernahkah kamu melihat jenis tanaman tersebut di lingkunganmu? Pernah belum? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang melihat jenis tanaman pada gambar di atas? Yang ketiga, ungkapkan pendapatmu baik lisan maupun tertulis. Sudah melihat? Oke, next. Baik, di sini ada beberapa info singkat. Pertama, yaitu tanaman obat adalah atau didefinisikan sebagai jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. Tanaman obat juga dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanamannya, seperti daun, akar, rimpang, buah, dan bunga. Nah, di sini ada bagian tanaman. Bagian tanaman di sini ada rimpang, daun, buah, bunga, akar, batang, biji. Nah, contoh-contohnya rimpang itu diambil dari apanya sih? Contohnya kunyit, jahe. Kemudian kalau dari daunnya itu contoh katuk, sirih. Untuk buah, contohnya jeruk nipis, mengkudu, bunga, rosella, mahkota dewa. Kalau dari akar, akar wangi, pasak bumi. Kalau batang, dari kayu manis, brotowali. Dan yang terakhir, dari biji, yaitu lada dan jintan. Sebenarnya masih banyak sekali ya. Ini hanya contoh-contoh mungkin sebagian yang akan kita bahas.
Pertama kita akan membahas jenis tanaman obat, yaitu dari bagian gambar A, yaitu temulawak. Nah, di sini temulawak, pernah nggak kakak dengar minuman ataupun obat dari temulawak seperti itu? Nah, di sini temulawak yaitu bahasa ilmiahnya Curcuma canthorrhiza. Banyak ditemukan di daerah tropis. Temulawak dapat tumbuh di daerah dataran rendah sehingga dataran tinggi sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, temulawak dapat berkembang baik di tanah sekitar tegalan pemukiman, terutama pada tanah gembur agar rimpangnya dapat tumbuh besar. Rimpang temulawak sudah lama digunakan sebagai bahan ramuan obat oleh masyarakat Indonesia. Aroma khas rimpang temulawak berbau tajam dan dagingnya berwarna kekuningan. Nah, di sini temulawak bermanfaat atau dapat digunakan untuk apa saja sih? Pertama, mengobati penyakit MAH, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Itu dari temulawak. Nah, yang kedua, jenis tanaman obatnya yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis ataupun Citrus aurantifolia termasuk tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Tanaman jeruk nipis mempunyai tempat dengan sinar matahari langsung. Jeruk nipis dapat tumbuh di ketinggian tempat 200 sampai 1.300 mdpl dengan kelembapan sedang hingga tinggi. Bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah buahnya. Buah jeruk nipis yang sudah tua rasanya asam. Nah, jeruk nipis ini dapat mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Nah, yang ketiga yaitu jenis tanaman obat yang dari daunnya, bentuk daunnya itu sirih. Sirih atau Piper beetle termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Tanaman sirih menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh. Sirih dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 1000 mdpl. Daun sirih ini umumnya digunakan untuk apa sih? Untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan alergi. Daun sirih juga sering digunakan untuk kelengkapan minang kalau di Jawanya. Nah, kemudian di sini ada sarana produksi budidaya tanaman obat. Yang pertama yaitu bahan. Dari bahan tersebut, pertama benih atau bibit tanaman obat sendiri, yang kedua pupuk, ketiga media tanam, keempat pestisida, itu obatnya. Kemudian yang kedua dari alat. Nah, alat ini terbagi menjadi dua. Satu, menanam di kebun atau pekarangan dengan apa? Cangkul untuk membuat bedengan, garpu untuk menggemburkan tanah, koret untuk membersihkan gulma,
gembor untuk menyiram tanaman. Yang kedua, menanam di lahan terbatas atau tidak ada lahan. Pertama yaitu polybag pot atau wadah dari limbah botol mineral, jadi dari bahan bekas. Kemudian sekop untuk memasukkan media tanam ke dalam wadah. Yang ketiga, cangkul. Berikut adalah sarana produksi budidaya tanaman obat. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.